Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Resti Hidayati Putri SPD, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Lubuk Sekating. Koneksi materi yang pertama, apakah pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru untuk memenuhi kebutuhan murid-muridnya. Bagaimanakah hal ini dapat dilakukan di kelas? 1. Guru melakukan pemetaan terhadap kebutuhan murid. 2. Guru menentukan strategi yang tepat berupa berdiferensiasi konten, proses, dan produk. 3. Guru melakukan penilaian berkelanjutan dengan 3 perspektif. 4. Mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Guru menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan mengambil resiko dalam menerapkan berbagai ide pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid dan bisa mencapai hasil yang optimal? Tentu dengan memenuhi kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Seorang guru untuk bisa melihat kebutuhan belajar muridnya dapat melakukan berbagai cara. Yang pertama, tes pemetaan diagnostis. Yang kedua, mewawancarai langsung dengan murid. Yang ketiga, pengamatan langsung sikap dan keseharian murid. Lalu yang keempat, melihat catatan yang ada di rapor muridnya. Kebutuhan belajar murid terdiri atas 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kapasitas murid untuk bisa mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Di sini, guru bisa memainkan tombol-tombol equalizer untuk memadukan kebutuhan kesiapan murid untuk menerima pembelajaran. Kebutuhan belajar murid yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Untuk bisa menarik minat murid, ada beberapa tahap yang bisa dilakukan oleh guru. 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian siswa, seperti humor, kejutan-kejutan, ice breaking, dan lain-lain. 2. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. 3. Mengkomunikasikan nilai dari apa yang dipelajari murid. 4. Pembelajaran di mana murid bisa memecahkan masalahnya. Kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar, merupakan mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Maka ada 3 gaya belajar: visual, audio, dan kinestetik. Tahap berikutnya, setelah mengetahui kebutuhan belajar murid, seorang guru juga harus menentukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang sangat beragam. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu proses belajar yang bervariasi, bagaimana murid memahami atau memaknai informasi dan materi.
Yang ketiga, diferensiasi produk, yakni tagihan yang diharapkan dari murid. Guru bisa memodifikasi tagihan murid terhadap produk yang akan dihasilkan murid berdasarkan konten dan proses yang diberi. Tahap berikutnya, setelah mengetahui kebutuhan belajar murid, seorang guru juga harus menentukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang sangat beragam. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu proses belajar yang bervariasi, bagaimana murid memahami atau memaknai informasi dan materi. Yang ketiga, diferensiasi produk, yakni tagihan yang diharapkan dari murid. Guru bisa memodifikasi tagihan murid terhadap produk yang akan dihasilkan murid berdasarkan konten dan proses yang diberi. Bagaimanakah koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di dalam program pendidikan guru penggerak? Koneksi ini bisa kita lihat yang pertama, modul 1.1 filosofi KHD, lalu 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana kesemuanya adalah berpihak kepada murid yang pada akhirnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimanakah keterkaitan antar materi? Pada modul 1.1, salah satu filosofi menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among, yaitu guru harus menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Ini sangat cocok dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.2, pembelajaran berdiferensiasi mengharuskan guru untuk memetakan kebutuhan belajar murid yang beragam, sehingga guru harus memiliki nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak kepada murid sebagai modal untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru penggerak memiliki peran untuk mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul 1.3, guru penggerak mempunyai visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan strategi pendekatan inquiry apresiatif yang berbasis pada kekuatan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif yang ada di sekolah, yaitu berupa nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 semuanya bisa terlaksana dalam pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan, maka kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat eratlah kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru berupa mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam hendaklah terlayani dengan baik sesuai dengan visi yang sudah dibuat oleh guru. 4.
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif sekolah. Baiklah rekan-rekan guru, semuanya demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, salam guru penggerak.